Assalamualaikum semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Puja Asmanadia. Saya biasa dipanggil Puja. Saya berasal dari kelas 10 IPS 5. Ingat, saya anak IPS. I'm social people. Oke, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai keterkaitan atmosfer, gejala-gejala atmosfer dengan virus yang lagi merebak di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara yang ada di dunia saat ini, yaitu virus corona atau istilah yang sering kita dengar COVID-19 atau dalam bahasa Inggrisnya coronavirus 19. Jadi, sebelum saya masuk ke dalam sesi tanya jawab atau sesi menjawab pertanyaan nomor 1, terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu atmosfer dan apa itu corona. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu semuanya. Atmosfer itu adalah suatu gas atau lapisan gas yang menyelubungi permukaan bumi atau yang melindungi permukaan bumi. Jadi itu adalah pengertian dari atmosfer. Selanjutnya adalah corona. Corona itu apa sih ya? Pasti teman-teman mikir, corona, COVID-19, virus, mereka berhubungan? Bukan lagi berhubungan, mereka satu keluarga. Jadi corona sama COVID-19 itu sama. Sama. Mereka itu sama. Hanya beda pengucapan, tapi tetap satu makna. Jadi, corona itu apa? COVID-19 itu juga apa? Jadi, corona itu, atau yang sering kita lebih dengar, COVID-19 adalah suatu wabah yang cukup mematikan. Wabah yang kita katakan sebagai virus atau virus. Jadi, COVID-19 itu adalah suatu virus. Telah lama sejak dunia digegerkan oleh virus-virus, yang terakhir adalah virus SARS. Dan untuk tahun 2019 hingga Maret 2020 ini, kita kembali didatangkan musibah dengan maraknya atau timbulnya wabah virus corona yang diberi nama COVID-19. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, COVID-19 itu berasal dari mana? Dan COVID-19 itu kok bisa timbul ya? Itu mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman saat ini. Jadi, kalau informasi yang kita dapat, yang kita tahu, yang pertama yang saya tahu, corona itu berasal dari salah satu provinsi yang ada di Tiongkok, Republik Cina, yaitu daerah Wuhan, tepatnya Wuhan. Dan informasi-informasi yang beredar, coronavirus ini berasal dari daging kelelawar atau hewan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Wuhan. Teman-teman pasti mikir, kelelawar dikonsumsi? Ya, benar. Orang Wuhan mengkonsumsi kelelawar atau kalilawar atau ya semacam itu, dan di sana diperdagang bebaskan. Bahkan perlu diingat, di Wuhan terdapat pasar hewan yang tidak hanya menjual hewan-hewan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tapi hewan-hewan yang kita pikirkan, oh kayaknya itu nggak mungkin dikonsumsi, oh kayaknya itu nggak mungkin deh dikonsumsi, tapi mereka konsumsi itu. Dan banyak dokter, tim medis, dan para ahli mengatakan timbulnya corona berasal dari bakteri yang ada pada kelelawar tersebut. So, tanpa muluk-muluk lagi, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Check this out. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan keterkaitan antara atmosfer terhadap corona. Tapi bakal banyak hipotesis yang beredar kalau saya ngomong jelaskan keterkaitan antara atmosfer terhadap corona. Pasti teman-teman yang keinginan tahunya tinggi atau berpikir kritis akan bertanya kembali, akan melebarkan pertanyaan itu. Emangnya atmosfer penyebab corona? Atau atmosfer punya dampak terhadap corona? Atau sebaliknya, corona memiliki dampak terhadap atmosfer?
Sebenarnya banyak sekali berita tentang hal ini, tentang pandemi corona ini terhadap dunia atau terhadap keadaan cuaca, siklus cuaca yang ada di dunia pada saat ini. Oke, jadi singkatnya, atmosfer itu memiliki 5 lapisan. Lapisan terbawah atmosfer itu adalah troposfer. Nah, di sini saya mengambil troposfer itu memiliki keterkaitan terhadap si coronavirus ini. Mengapa saya mengambil troposfer? Karena menurut yang ada di buku, menurut yang saya tahu, menurut yang ada di googling juga, bahwa troposfer itu adalah lapisan atmosfer paling bawah yang paling dekat dengan permukaan bumi. Dan juga cuaca, iklim, dan komponen-komponen cuaca dan iklim itu terjadi atau gejalanya terjadi di troposfer. Jadi ada kemungkinan besar bahwa troposfer, lapisan atmosfer ini punya keterkaitan yang khusus terhadap corona. Jadi sebenarnya ya teman-teman, corona itu sangat dipengaruhi, penyebarannya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Apabila cuaca di suatu wilayah itu dinginnya minus derajat, atau mungkin 6 derajat sampai 0 derajat, atau mungkin minus derajat lagi, corona akan menyebar dengan sangat mudah. Jadi ada betulnya saat Desember lalu 2019 Tiongkok sedang mengalami musim dingin, karena kita tahu Asia Timur itu mereka memiliki 4 musim, dan Desember kemarin adalah musim dingin, jadi winter. Dan kita tahu yang telah saya sampaikan tadi, bahwa corona bisa menyebar dengan sangat cepat di daerah yang dingin. Jadi tidak menutup kemungkinan dari hewan, bakteri yang ada pada hewan masuk ke dalam tubuh manusia dan bukan berinteraksi, tapi lebih kepada memiliki keterkaitan dengan cuaca yang sangat dingin. Karena kita harus tahu bahwa negara-negara yang memiliki musim dingin atau musim salju itu bisa dari minus derajat sampai 6 derajat Celcius per hari, dan itu selalu berganti-ganti. Jadi yang telah saya tulis di sini sangat banyak ya yang saya tulis, tapi saya akan menyampaikan ini. Jadi kesimpulannya, coronavirus ini bisa terjadi karena faktor cuaca dan iklim, dan juga berkembang dari cuaca dan iklim juga. Bisa juga udara yang tidak sehat, yang tidak bisa ditembus atmosfer, menyebabkan virus merebak. Teman-teman pasti mikir, kenapa saya mengatakan udara yang tidak sehat, yang tidak bisa direalisasikan atau difilter oleh atmosfer? Karena pada saat ini dunia sedang mengalami yang namanya emisi gas besar-besaran atau pemanasan global. Oke, next kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua sangat dan benar-benar berhubungan dengan pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, bagaimana penyebaran COVID-19? Bagaimana penyebaran COVID-19 di sini adalah bagaimana sih corona ini menular dari satu orang ke orang lain? Bagaimana sih siklus penyebaran dari si corona ini? Gini, sebenarnya banyak hipotesis atau praduga masyarakat awam yang salah. Banyak sekali saya mendengar bahwa masyarakat mengatakan, kamu nggak boleh keluar rumah ya, kalau keluar rumah pakai masker. Nah, terkadang kita akan bingung dengan perkataan itu. Kenapa udara menjadi titik tolak ukur orang-orang mengatakan corona itu dikeluarkan? Padahal itu pernyataan yang salah. Coronavirus tidak hanya tertular melalui udara. Jadi orang-orang yang sehat pada saat ini yang menggunakan masker, sebenarnya mereka telah salah mengartikan pencegahan coronavirus yang dikutip oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Virus corona ya, terutama yang kita bahas, virus corona,
hanya kemungkinan kecil menyebar melalui udara. Para ahli mengatakan coronavirus itu akan menular atau menyebar dengan sangat cepat melalui percikan. Percikan apa? Bukan percikan hujan. Oke, jangan salah sangka. Yang saya maksudkan percikan adalah percikan dari batuknya seseorang yang telah terinfeksi atau yang telah positif corona, atau bersin seseorang yang sebenarnya dia itu positif corona. Jadi dia berinteraksi. Nah, kita contohkan. Si A sebenarnya telah terinfeksi virus corona sejak 3 hari yang lalu. Tapi dia tidak mengecekkan dirinya ke rumah sakit terdekat atau dia merasa bahwa dirinya sehat-sehat saja. Si A ini keluar rumah. Misalnya si A ini pergi ke pasar ya bisa kita katakan pasar tradisional, pasar seperti mall atau swalayan. Jadi dia berinteraksi dengan banyak orang. Misalnya saja dia membayarkan belanjaannya dan pada saat itu dia bersin. Pasti akan ada percikan yang keluar dari mulutnya. Dan apabila percikan tersebut mengenai kontak langsung dengan body seseorang atau dengan fisik seseorang, maka orang yang terkena percikan tersebut memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk tertular atau positif coronavirus juga. Jadi itulah penyebaran atau siklus penyebaran dari coronavirus. Bukan hanya itu, sebenarnya banyak banget ya. Sebenarnya saya ingin meluruskan kesalahan hipotesis masyarakat bahwa tolong semuanya, tolong, sebenarnya corona tidak berasal dari udara. Misalnya kita menghirup udara yang sama dengan orang yang positif corona, itu belum tentu kita juga terkena corona, karena udara itu tidak menjadi cangkupan besar bagi seseorang untuk dapat tertular atau menyebabkan corona. Dan yang paling berbahaya adalah virus corona itu bisa menempel 72 jam di suatu benda yang keras dan mengkilap seperti kaca. Jadi usahakan untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan, dan kalau bisa menghindari barang-barang yang seperti itu. Bukan hanya melalui kontak langsung terhadap percikan yang saya katakan tadi, atau terhadap barang yang bertekstur keras dan mengkilap, corona juga bisa terjadi karena jabat tangan. Si A yang telah kita katakan telah positif corona, dia berjabat tangan dengan si B. Kemungkinan besar, bahkan bukan kemungkinan besar, positif sekali bahwa si B juga akan terkena coronavirus, dan itu sangat fatal. Makanya pemerintah saat ini memberikan instruksi untuk social distancing. So, itu adalah bagaimana penyebaran COVID-19 terjadi. Jadi, siklusnya atau rincinya atau singkatnya dari penyebaran itu melalui kontak langsung dan kontak langsung. Next, kita bakal beralih ke ketiga. Kalian udah ngerti ya? Pasti udah ngerti dong. Udah ngerti ya. Kalau nggak ngerti, mungkin kalian bisa buka referensi lain. Oke, next kita balik ke Oke, teman-teman, saya ingin menambahkan ya. Tadi saya di nomor 2 dan nomor 3 hanya menjelaskan secara umum tentang COVID-19. Saya tidak saya akan menjelaskan keterkaitan antara atmosfer dengan penyebaran COVID-19 itu sih bagaimana. Jadi sudah kita bilang dan sudah saya katakan di soal nomor pertama bahwa COVID-19 akan benar-benar cepat menular satu sama lain atau cepat-cepat masuk ke dalam suatu wilayah apabila wilayah tersebut sedang mengalami musim dingin atau penghujan. Tidak ada hujan yang terasa panas. Gak ada hujan yang terasa panas. Oke, hujan itu dingin. Dan kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses peralihan musim hujan ke musim kemarau. Jadi Indonesia pada saat ini tengah sering dijatuhi oleh rintik-rintik
tangisan awan. Oke, itu terlalu lebay. Maksud saya Indonesia sekarang lagi dalam proses peralihan, jadinya penyebaran virus corona itu sangat cepat masuk, sangat cepat menular satu sama lain di dalam masyarakat Indonesia. Jadi itu adalah keterkaitan antara cuaca yang saat ini sedang dialami Indonesia dengan penyebaran si COVID-19. Oke, kita bakal menjawab pertanyaan ketiga dari 5 pertanyaan. Jadi sisa 2 pertanyaan ya. Yaitu pertanyaan yang cukup menyedihkan untuk dijelaskan, tapi teman-teman semua harus tahu jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya itu adalah dampak jika seseorang terkena coronavirus atau COVID-19. Apa yang akan terjadi sama seseorang itu apabila dia dinyatakan positif corona? Sulit untuk saya pribadi mengatakan hal ini karena kasus corona di Indonesia saat ini benar-benar merebak dengan sangat cepat. Setiap harinya selalu ada penambahan orang yang meninggal, pasien yang positif, dan pasien yang sembuh. Oke, kita nggak boleh sedih, kita harus membahas ini. Oke. Ada 2 kemungkinan. Cuma 2 kemungkinan. Tidak ada kemungkinan lain. Hanya terdapat 2 kemungkinan apabila seseorang or someone itu terkena COVID-19. Kemungkinan pertama adalah dia sembuh. Kemungkinan kedua adalah meninggal dulu. Jadi antara hidup dan mati. Apakah dia masih diberi kehidupan atau mungkin dia harus menutup perjalanan hidupnya apabila dia terkena COVID-19. Mengapa saya katakan hanya 2 kemungkinan? Mengapa hanya 2 kemungkinan? Karena untuk saat ini kemungkinan yang besar jadi hanya 2. Hanya 2. Oke, jadi gimana sih? Kalian yang belum tahu, gimana sih kalau dia udah dinyatakan di laboratorium positif corona? Gejala-gejala yang dia rasakan itu, ternyata hasil lab dia corona, dia positif COVID-19. Yang paling menyedihkan dampaknya adalah dia harus terpisah jauh dari keluarga. Oke, kenapa dia harus terpisah jauh dari keluarganya? Karena dia bakal diisolasi di ruangan tersendiri, ruangan khusus, dan yang datang hanya petugas medis. Itu sedihnya. Dampaknya itu dia tidak bisa bertemu keluarganya, dia tidak bisa berinteraksi dengan keluarganya lagi. Jadi dia kayak lockdown pribadi. Dia pemerintah atau petugas medis menutup dirinya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu sangat sedih. Makanya kita harus jaga kesehatan dan jangan sampai kita kayak gitu. Kemungkinan yang tadi kayak saya katakan adalah sembuh. Kemungkinan sembuh itu sangat besar. Karena menurut beberapa berita dunia mengatakan bahwa COVID-19 atau virus corona ini kemungkinan meninggalnya cukup lebih sedikit daripada virus tahun 2002-2003, virus SARS dan MERS itu. Karena meninggal orang pada saat terkena virus SARS dan MERS itu lebih besar atau berisiko lebih tinggi daripada COVID-19. Jadi ada harapan untuk hidup kembali, untuk sembuh, untuk menjalani aktivitas seperti biasa bagi orang-orang yang telah dikatakan positif corona. Jadi pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin keluarganya positif corona, tolong semangatin pasiennya karena kemungkinan sembuh itu besar. Kemungkinan untuk sembuh itu besar. Sembuhnya itu gimana sih? Sembuhnya ya dari semangatnya. Kalau orang itu semangat, insya Allah dengan berkat Tuhan dia pasti sembuh. Tapi apabila dia meninggal, apabila dia beragama Islam, kan harus dimandikan. Maka pasien yang meninggal yang positif corona tidak akan dimandikan. Mereka akan diplastik.
plastiknya itu rapat sekali, yang saya lihat foto-foto yang beredar di dunia maya, di media sosial itu, dan dia hanya ditayamumkan, tayamum mandi jenazah, dan wajahnya itu tidak bisa dilihat oleh pihak keluarga. Dan itu saya nggak tahu sebenarnya kenapa wajahnya tidak boleh diperlihatkan. So itu adalah dua dampak seseorang yang terkena virus corona. Dan cepat sembuh bumi, hilangkan corona. Semoga masyarakat Indonesia bisa kembali menjalani aktivitas seperti sebelum corona masuk. Oke, kalian ngerti? Jadi ada dua dampak. Yang pertama adalah meninggal, yang kedua adalah sembuh. Dan saya tadi sudah jelasin semua. Kita next ke pertanyaan nomor Nah, selanjutnya saya akan mengatakan dampak jika seseorang terkena COVID-19 terhadap atmosfer. Hubungannya? Punya hubungankah orang yang terkena COVID-19 sama atmosfer kita? Tentu. Gini, beberapa orang, terkhususnya di negara kita, di Indonesia, itu mereka punya imun tubuh yang kuat, imun tubuh yang tidak kuat atau lemah. Mungkin orang ini mudah sakit saat musim penghujan. Itu banyak sekali. Maksud saya salah satunya. Jadi ada seseorang bisa kita katakan, dia mudah sakit di musim dingin atau musim penghujan. Dan itu tidak menutup kemungkinan dari cuaca itu dari atmosfer, kita tahu, menyebabkan ia tertular oleh COVID-19 dari orang yang telah positif. Jadi hubungannya di sini antara si COVID-19 yang orangnya udah positif sama atmosfer apa? Ya, pasti jelas berhubungan. Orang yang imunitasnya rendah, dia sakit, dan dia berinteraksi, tapi dia tidak tahu dia berinteraksi dengan orang yang terkena, yang telah positif corona, maka kemungkinan besar dia akan terkena corona. Kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan imun tubuhnya, kita tidak bisa juga menyalahkan cuaca pada saat itu, tapi kita bisa kaitkan saja antara si cuaca, atmosfer cuaca yang tidak menentu membuat seseorang jatuh sakit, dan ya imunitas tubuhnya menjadi turun, lemah, rendah, akhirnya dengan mudah dia terkena atau tertular penyakit atau virus-virus tersebut. So, itu adalah kesimpulan dari pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4 adalah pertanyaan yang paling saya sukai, yang paling greget, yang paling banyak masalah yang akan terjadi setelah kita mempertanyakan hal ini. Pertanyaannya adalah, apa dampak COVID atau COVID-19 atau coronavirus terhadap perekonomian? Kita garis bawahi ya teman-teman, perekonomian berarti tentang money dan money. Sebenarnya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya di dalam perekonomian pasti, tapi secara global, secara negara-negara yang masyarakatnya ada positif corona, laju perekonomian mereka kebanyakan menurun drastis karena ekspor impor ditiadakan. Tapi saya cukup terkejut dengan berita saat corona baru-baru masuk, tapi kita baru tahu bahwa ada pasien corona yang positif corona di Indonesia. Rupiah mengalami kenaikan di USD dollar, jadi dolar Amerika. $1 Amerika sudah menyentuh angka 16.000 rupiah, dan itu sesuatu yang hebat menurut saya, sesuatu yang jarang akan terjadi, karena biasanya rupiah itu hanya bertahan pada posisi 14.000 sampai 14.500 atau paling besar kadang-kadang 15.000. Tapi awal masuk corona ke Indonesia, rupiah menjadi 16.000 per dolar. Itu suatu keuntungan bagi Indonesia sendiri, karena selama ini Indonesia
dolarnya sedikit lebih turun, dan saat kita berada di 16.000 tersebut kita menjadi nomor 3 di Asia dengan rata-rata nilai dolar atau mata uang asing tertinggi. Nomor 3. Ingat, nomor 3 pada saat itu. Pada saat 16.000 ya. Itu di Indonesia. Kita akan bahas yang di global. Bagaimana dengan Cina? Bagaimana dengan perekonomian Cina? Ya ampun, apakah Cina mengalami kebangkrutan atau mungkin Cina mengalami krisis? Seperti ada apa nih namanya yang pusing itu. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Cina tidak mengalami krisis moneter yang benar-benar menghancurkan negaranya, yang benar-benar menghancurkan perekonomian. Tidak segampang itu terusok. Jadi ya sebenarnya Cina hanya rugi, tidak begitu menghancurkan negara. Kerugian yang disebabkan tidak menghancurkan negara, tapi dampak dari Cina ke negara lain itu sangat banyak. Salah satunya adalah Cina menghentikan laju ekspor batu bara, minyak sawit atau kelapa sawit di Indonesia. Dan teman-teman, itu sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia. Karena kalian harus tahu, Cina itu yang ngambil batu bara sama minyak kelapa atau kelapa sawit paling tinggi di Indonesia. Jadi uang kita berkurang, ekspor kita berkurang. Jadi ya, kita nggak bisa maksain sih, karena demi kebaikan bersama. Dan ini banyak ya. Ini adalah jawaban nomor 4 yang saya kasih. Bukan hanya itu, perekonomian ini banyak banget sebabnya. Jadi di sini saya ngambil 3. Yang pertama perdagangan, yang kedua investasi, yang ketiga pariwisata. Dan tadi saya sudah menjelaskan tentang perdagangan. Karena Cina tidak lagi mau mengeksporkan atau mengambil batu bara dan kelapa sawit dari Indonesia, Indonesia mengalami penurunan harga komoditas dan barang tambang. Jadi harganya turun. Mungkin yang tadinya bisa sekian, misalnya 15%, menurun menjadi 9% atau 11% atau 12%. Pokoknya harganya itu menurun di Indonesia. Ingat, di Indonesia. Itu ada di perdagangan. Yang kedua itu di investasi. Jadi sekarang banyak masyarakat, perusahaan, pokoknya orang-orang yang menjadi investor sangat teliti dan membatasi limit. Ada batasan saat mereka ingin melakukan investasi. Jadi ya banyak kebangkrutan lah di pabrik-pabrik atau usaha kecil. Itu investasi. Yang terakhir pariwisata. Perlu kalian ketahui, pariwisata itu yang paling banyak mengalami kerugian karena beberapa negara, jadi saya udah tulis datanya, menutup maskapai penerbangan untuk ke Cina. Salah satu beberapa di antaranya itu ada Singapura, Rusia, Australia, Italia, sama Indonesia. Jadi kita menutup maskapai penerbangan Cina. Jadi orang Cina nggak boleh masuk. Ya gitu, orang Cina nggak boleh kesini. Ya kira-kira gitu. Dan perusahaan-perusahaan hotel besar itu mengalami penurunan pendapatan karena para wisatawan mengisolasi diri. Jadi ya tidak ada kegiatan pariwisata yang bisa kita bilang seperti biasanya. Banyak orang yang berkunjung ke negara A, berkunjung ke negara B karena coronavirus menyebabkan mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan itu adalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Yang jelasnya teman-teman, kesimpulannya adalah dari pertanyaan nomor 4, COVID-19 itu membawa dampak positif dan juga negatif bagi perekonomian.
dan sangat buruk sebenarnya. Tapi kita sebagai manusia, kita patut untuk menjalaninya dulu, berusaha. Dan oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Dan kita akan berlanjut menjawab pertanyaan nomor terakhir. Jawaban nomor yang banyak banget anak-anak yang kritisinya tinggi, mahasiswa-mahasiswa yang kritisinya tinggi, atau anak-anak SMA yang kritisinya tinggi banget, yang berpikir thinkingnya benar-benar apik, mempertanyakan tentang ini. So, kalian penasaran? Penasaran? Oke, shut up. Oke, kita ada di the last question. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang paling banyak hipotesisnya, paling banyak permasalahannya. Kalian mau tahu pertanyaannya? Pertanyaan adalah, bagaimana sejauh ini kesanggupan pemerintah terhadap COVID-19? Bingung nggak? Saya waktu dengar pertanyaan ini bingung, tapi setelah dipikir-pikir, ngerti. Jadi maksudnya pertanyaan ini adalah, apa yang pemerintah lakukan untuk menangani virus ini, untuk kira-kira mencegah agar tidak merebak lebih jauh. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan pemerintah? Apa? Itu yang pertanyaan. Oke, jadi banyak banget sebenarnya yang udah dilakukan pemerintah Indonesia. Jadi kita harus beri tepuk tangan, kita harus beri apresiasi kok untuk pemerintah Indonesia. Terutama untuk petugas medis. Thank you so much karena kalian udah mau tidak tidur, tidak makan demi mengurus pasien COVID-19. Petugas medis, terima kasih. Pemerintah Indonesia, terima kasih. Tanpa kalian, nggak mungkin. Oke? Jadi, apa sih yang udah dilakukan pemerintah sejauh ini? Jadi yang udah dilakukan pemerintah sejauh ini, kita tahu. Sebagai anak sekolah, kalian pasti saat ini sedang bosan. Kenapa kalian bosan? Aku tahu kenapa kalian bosan. Karena kita lagi dalam karantina atau mengisolasi mandiri, atau tepatnya social distancing, jaga jarak. Kita menjaga jarak antara diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Jadi pemerintah Indonesia pada saat ini sangat menekankan seluruh masyarakat, seluruh sudut masyarakat untuk melakukan social distancing atau jaga jarak aman. Jadi 1 meter, 2 meter, 1, sekian meter untuk menjaga jarak dari orang lain. Ada agarnya kok teman-teman, agar COVID-19 ini tidak terus bisa mudah, cepat, fast response untuk tertular terhadap diri kalian. Jadi social distancing itu sangat penting. Bukan hanya itu kok yang udah pemerintah lakukan. Pemerintah udah menyediakan kelengkapan alat kesehatan penunjang, sudah menyiapkan alat kesehatan penunjang, jadi ribet ya. Maksudnya itu sudah menyiapkan, melengkapi. Ya, sudah ada kelengkapan dari pengadaan alat kesehatan penunjang kesehatan, pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri. Jadi udah alat-alat medis itu udah lengkap, dan udah kemarin itu beberapa hari yang lalu alat medis untuk COVID-19 dari Tiongkok sudah dikirim dan sudah sampai di Indonesia dan sudah dipakai dan sudah digunakan dan sudah dimanfaatkan oleh para petugas medis untuk menyembuhkan, membantu para pasien positif corona. Bukan hanya itu, pemerintah juga telah membuat anggaran khusus atau pencukupan anggaran alihan untuk virus corona ini. Jadi nggak perlu khawatir tentang biaya, karena semuanya kalau kalian positif corona itu gratis di Indonesia, pemerintah yang bayar kok. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan budget yang ya bisa dibilang tinggi, atau mungkin kalian takut mengeluarkan budget. Jadi kalian nggak usah takut karena kita sudah punya alihan anggaran
terkhusus untuk COVID-19. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Oke, bukan hanya itu. Sekarang seluruh jajaran aparat militer, baik dari pihak kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia, juga dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasan dari COVID-19. Jadi, posko-posko yang udah dibangun pemerintah kebanyakan itu isinya anak-anak militer ya. Kayak di rumah sakit gawat darurat yang ada di hotel Kemayoran yang ada di yang Wisma Atlet itu, ya kebanyakan yang bertugas itu aparat Tentara Nasional Indonesia. Dan bukan hanya itu, sekarang telah diberlakukan bagi pekerja kantoran. Oke, kita bakal melanjut dari pertanyaan nomor 5 yang telah saya katakan adalah saat ini pemerintah telah memberikan surat edaran ya kepada seluruh perusahaan, kantor, instansi, lembaga, dan sekolah resmi untuk melakukan aktivitasnya di rumah. Jadi, seperti saya, anak SMA, untuk saat ini kami diliburkan. Sebenarnya kata-kata libur itu harus diburamin, karena sebenarnya kita nggak libur, tapi kita belajar daring atau belajar melalui pembelajaran online. Jadi kita tidak langsung bertatap muka dengan guru atau kita tidak kerja langsung berinteraksi di kantor, melainkan kita melakukan aktivitas itu di rumah. Itu adalah salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan sekarang itu sudah banyak posko yang didirikan untuk mungkin seseorang merasa bahwa dirinya terkena atau memiliki gejala-gejala seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana COVID-19 itu gejalanya itu apa saja. Apabila seseorang merasa memiliki, sepertinya saya sakit tenggorokan deh, saya udah demam, udah 2 minggu, dia bisa ke posko yang telah ditempatkan di setiap daerah di Indonesia untuk diperiksa. Dan juga pemerintah Indonesia itu telah menempatkan 135 unit thermal scanner di seluruh bandar udara untuk mengecek suhu tubuh orang-orang yang akan pergi, orang-orang yang masuk gitu. Dan juga pemerintah Indonesia telah sangat sigap yang ini, telah menunjuk kurang lebih 100 rumah sakit di setiap daerah di Indonesia untuk menjadi rumah sakit rujukan atas pasien yang positif corona atau juga pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan. Dan saya ingin sedikit menyampaikan pendapat saya tentang si corona tersebut, tentang wabah corona ini. Banyak sekali masyarakat yang bingung, kenapa sih pemerintah enggak melaksanakan lockdown seperti negara-negara yang udah positif corona? Kenapa pemerintah nggak lockdown aja? Bukankah lebih aman lockdown daripada social distancing? Dan banyak lainnya tentang lockdown dan social distancing. Dan kita memberlakukan social distancing. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengatakan dengan tegas Indonesia tidak akan lockdown di hadapan 34 gubernur. Mengapa Indonesia tidak lockdown? Bapak Jokowi mengatakan bahwa menjaga jarak antar manusia adalah kebijakan yang paling pas untuk dilaksanakan di pandemi corona di Indonesia pada saat ini. Jadi, dia telah melihat seperti negara Swedia, mereka melaksanakan lockdown, tetapi tetap coronavirus tetap merebak dan tetap menular antara satu manusia dengan manusia lain. Jadi, pemerintah Indonesia secara tidak langsung mengatakan bahwa lockdown bukanlah cara terbaik untuk mengatasi upaya pencegahan penularan COVID-19. Dan dilebih baikkan lagi dan dilebih sarankan lagi dari pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga jarak. Jadi social distancing itu adalah pencegahan terbaik. Dan itulah jawaban dari seluruh pertanyaan saya. Bukan pertanyaan saya, tetapi jawaban yang saya berikan dari 5 pertanyaan itu.
Dan saya juga mengatakan keterkaitan antara atmosfer dengan corona. Walaupun di soal nomor 4 dan 5 saya tidak mengatakan. Jadi, mungkin itu sekian materi pembahasan tentang keterkaitan atmosfer dan corona dari saya. Semoga teman-teman semuanya yang melihat video ini memiliki pikiran yang lebih terbuka, open-minded terhadap apa itu corona dan apa itu atmosfer, dan mendapatkan ilmu. Itu yang paling penting. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari edukasi yang saya beri, dan ya, kita akan berjumpa lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan teman-teman. So, ini adalah akhir dari video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.